Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Raja yang hidup dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat-Mu Kau nyatakan bagi ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi suara kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Kami percaya Allah yang besar itu hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya bukan Engkau sekedar hadir, tapi kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya waktu ini, momen ini adalah bukan waktu yang sia-sia karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ibadah ini bukan ibadah yang biasa, ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu jauh lebih daripada cukup bagi kami Tuhan. Sebab ibadah ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, biarlah setiap kami membuka hati dan hidup kami, sehingga firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Semuanya boleh menangkap isi hati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berikan semangat, berikan urapan-Mu atas kehidupan kami semua. Bahkan hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada lagi kuasa kegelapan, tidak ada lagi tipu daya setan. Kami percaya sudah pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kebebasan daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan menjamah mengubahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Sehingga mereka datang Tuhan di tempat ini dengan penuh semangat dan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu. Hamba cuma alat. Tuhanlah yang menyatakan isi hatinya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh sama-sama pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh beribadah, boleh memuji, boleh menyembah Tuhan. Terlebih kita boleh menikmati hadirat Tuhan ya pada pagi hari ini. Itu sesuatu yang sangat spesial bagi kita orang-orang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, saya percaya hadiratnya pun pasti dinyatakan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan, saya percaya orang-orang Kristen sangat menyukai kalau kita berbicara tentang jaminan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, ada banyak seringkali orang-orang Kristen lebih berfokus kepada jaminan jasmani saja. Mereka selalu mengklaim janji-janji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal, kita tidak akan menjadi ekor tapi kita akan menjadi kepala. Selalu berbicara tentang sesuatu yang jasmani saudara. Tetapi kita harus tahu di dalam firman Tuhan bahwa yang membuat kita mengalami itu dalam kehidupan saya dan saudara ada sumbernya. Janji Tuhan itu, kasih Tuhan tidak bersyarat. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah banyak orang Kristen tidak mengerti ini, sehingga mereka kadang-kadang kecewa. Kok Tuhan tidak melakukan apa saya sudah berdoa. Saya sudah datang kepada Tuhan, tapi kok Tuhan tidak menjawab apa yang saya doakan. Bukankah ada jaminan firman Tuhan, bukankah ada jaminan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia mengutip satu ayat dan dia tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum firman itu digenapi di dalam kehidupannya. Nah kita harus mengerti jalurnya Tuhan, saudara. Kita tidak bisa paksakan kita punya kehendak. Memang kita anak Allah, memang kita anak Tuhan. Tetapi kita perlu tahu jalurnya Tuhan, kita perlu tahu hatinya Tuhan. Kita perlu mengerti kehendaknya Tuhan. Nah, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang pertama, mari kita buka firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, nah di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal pertama ayat yang ke-13, di sini dikatakan di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya
dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu 14. Dan Roh Kudus, perhatikan, itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika janji itu mau digenapi di dalam kehidupan kita, harus ada Roh Kudus dulu, saudara. Kalau tidak ada roh ini, ya, yang ditaruh dalam hidup saudara, saudara mau klaim bagaimanapun, saudara berpuasa bagaimanapun, tidak akan bisa tergenapi dalam hidup saudara. Makanya banyak orang Kristen cuma berfokus kepada janji Tuhan, berkatnya Tuhan, tapi mereka lupa bahwa yang membuat semuanya itu karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini kadang-kadang saudaraku, saya mau bilang gini, ini kadang-kadang kita lupa untuk menjaga dalam hidup kita. Kita lupa menjaga Roh Kudus, kita lupa menghargai Dia, bahkan kita lupa untuk menghormati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Paulus sangat tegas kepada jemaat Efesus, saudara. Kalau saudara baca di Efesus pasal 4, saudara akan menemukan gini, janganlah engkau menduka citakan Roh Kudus yang memateraikan hidupmu. Segala sesuatu perjanjian kalau tidak ada materai itu tidak sah, saudara. Harus ada itu dulu. Nah, kita kan sibuk dengan fokusnya ini. Wah, Tuhan menolong saya dan sebagainya. Tapi kita lupa fokus menjaga Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Sering kita mendukacitakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengabaikan, saudaraku, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Efesus pasal 4 ayat 30, di situ dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa salah satu yang mendukacitakan Roh Kudus adalah perkataan saya dan saudara. Makanya kita orang Kristen harus betul-betul menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Tidak boleh sembarangan, saudaraku, berbicara, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Saudara berani bicara sembarangan ketika ada presiden duduk di tempat ini? Saudara berani? Saudara tidak akan berani. Kenapa? Karena ada orang nomor 1 di negeri ini duduk bersama-sama dengan kita. Nah, sadarkah saudara bahwa setiap hari roh yang luar biasa itu, roh yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, alam semesta, Tuhan titipkan di dalam hidup saudara. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan betapa ini suatu kehormatan bagi saya, dititipkan Roh Kudus yang luar biasa itu. Ini yang membuat kehidupan kekristenan kita luar biasa, saudara. Kalau tidak ada roh itu, kalau kita tidak beserta dengan roh itu, maka saudaraku, apapun yang kita lakukan sangat sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjaga perkataan kita. Ada begitu banyak orang, mungkin dia tidak berkata-kata di mulutnya kepada Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan sungutan. Ada begitu banyak orang, mungkin dia datang ke gereja, duduk di dalam gereja ini, tetapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Sering tidak percaya kepada firman. Nah, ini perlu kita waspadai dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang lemah lembut, saudaraku. Roh Kudus itu menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Sehingga saudaraku, ketika kita berjalan dengan Dia, kita mutlak harus murni di hadapan Tuhan. Ini harus menjadi fokus penting kita dalam kehidupan kita. Makanya saya jujur ya saudara, ada orang berbahasa roh, tapi bahasa rohnya ngambang. Gak ada lagi kuasa, kering saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak lagi membangkitkan rohnya. Mereka bisa berbahasa roh, tapi bahasa roh itu sudah kayak hambar lagi, saudara. Tidak lagi seperti bahasa-bahasa yang sebelumnya, yang mereka di mana betul-betul ada hubungan yang luar biasa. Mereka terkonek betul dengan Tuhan. Ini harus menjadi prioritas penting bagi anak Tuhan. Bahwa kita perlu menjaga hari-hari ini, bagaimana supaya roh itu, Roh Kudus itu, roh Tuhan itu tidak, saudaraku, berduka
di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita betul-betul berjuang setiap hari untuk kita benar-benar menjaga hidup kita. Karena saudaraku, 1 Korintus berkata, bukankah tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Tempat Allah berdiam. Makanya kadang-kadang orang sangat sedih, saya lihat hidupnya seenaknya saja, saudara. Mau bicara apa seenaknya saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi begitu ketika mereka mau datang memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya di tempat ini kita tidak mau diberikan sesuatu yang kotor. Kita tidak mau diberikan sesuatu yang KW, saudara. Kita mau yang terbaik. Kita selalu punya iman bahwa saya mau hidup saya diberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi berapa banyak kita sudah benar-benar memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya Yesus tegas kepada murid-murid pada zaman itu dan orang-orang Israel. Hujat kepada anak manusia diampuni. Tapi penghujatan kepada Roh Kudus itu adalah dosa kekal yang tidak bisa diampuni. Jadi ketika Roh Kudus itu berduka, itu sama kita dengan kehilangan kuasa dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu sudah tidak lagi pada tempatnya, kita tidak menghargai. Saya percaya bahwa ketika saudara datang ke rumah saya dan saya tidak menghargai saudara, tidak menganggap saudara, saya percaya saudara tidak akan lagi datang ke rumah saya. Demikian juga Tuhan. Saudara sudah dititipkan Roh Kudus, ditaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya ada beberapa banyak orang Kristen tidak menghargai itu di dalam kehidupannya. Baik dengan perkataannya saya bilang tadi. Kalau kita baca, coba kita baca dulu ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Ya, Efesus pasal yang keempat. Di situ perikopnya Bapak Ibu manusia baru. Ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, setiap hari Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Ya, jangan saudara pikir saya sudah puluhan tahun Pak jadi Kristen, tapi tidak pernah dibaharui. Nah, saudara, Roh Kudus itu akan membaharui kita. Bahkan saya percaya begini, kenapa saya katakan ini? Karena saya mengalami, saudara, bahwa ketika kita hubungan kita lebih meningkat lagi kepada Roh Kudus, bahasa roh kita akan menjadi meningkat juga, saudara. Ada sesuatu yang lain bahasanya. Sama seperti anak kecil, saudara. Kalau anak kecil itu dari kecil yang pertama kali, saya sempat sharing dengan Pastor Denny di Pastori, lama sekali. Anak kecil itu dari kecil yang pertama kali saya ingat saya pasti belajar papa. Nah, bayangin kalau dari kecil sampai besar itu terus bahasanya. Kan lucu, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita perlu pembaharuan daripada Roh Kudus. Bagaimana caranya? Izinkan Dia merombak, seperti yang saya katakan ibadah doa. Izinkan Dia merombak hidupmu hari ini. Izinkan Dia masuk dan merombak semuanya. Nah, seringkali kita sudah mempertahankan sesuatu yang sudah lama, padahal itu yang mendukacitakan Tuhan. Tuhan selalu bekerja dengan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ada sesuatu kesegaran, karena Roh Kudus itu seperti air, saudara yang dikasihi Tuhan. Kata firman Tuhan, Dia seperti air yang setiap hari. Makanya Alkitab katakan bahwa pohon yang baik itu adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika keadaan sukar, keadaan tidak baik, dia tetap berbuah, saudara. Kalau keadaan zaman sekarang menjadi fokus utama kita dan katakan, saya nggak bisa bertumbuh, saya nggak bisa apa-apa hari-hari ini. Setelah corona ini kita mau bergerak, bagaimana Pak Pendeta? Kita kesini. Nah, ini menandakan, kalau engkau berkata seperti itu, engkau sementara membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Karena ada corona, tidak ada corona, tetap mati itu pasti. Menurut survei, orang mati itu paling banyak bukan karena corona, tapi jatuh di kamar mandi. Bukan karena corona, karena kita fokusnya cuma karena kematian. Akhirnya kita tidak lagi bisa peka menangkap isi hati Tuhan.
Alasannya kita kadang-kadang rohani, saudara. Sangat rohani. Tapi apakah itu jawaban untuk Tuhan, saudara? Apakah itu menyukakan hati Tuhan? Hari-hari ini kalau kita mau berbicara tentang keadaan, 2 Timotius sudah kasih tahu sama kita bahwa hari-hari ini Roh menegaskan kepada kita, zaman akan semakin sukar. Zaman akan semakin menakutkan. Kalau hari ini kau tidak berjalan bersama dengan Roh itu, kau akan takut. Engkau akan lemah. Engkau akan putus asa. Dan rohanimu akan begitu-begitu aja. Tetapi ketika kita berjalan dengan Roh Tuhan, saya percaya seperti kata firman Tuhan, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, sekalipun ada badai, dia akan semakin terbang. Saudara. Firman Tuhan sudah jauh lebih daripada cukup untuk diperdengarkan dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana actionnya sekarang orang-orang Kristen. Tapi jangan lupa yang satu ini adalah bagaimana engkau menjaga betul Roh Kudus itu di dalam hidupmu. Jangan mendukacitakan engkau. Ya, jaga perkataan kita setiap hari. Itu sangat berbahaya bagi orang-orang Kristen. Karena kita kadang-kadang tidak sadar dalam hidup kita. Kita sudah bersungut, kita sudah melawan Tuhan, kita sudah mendukacitakan Roh Kudus. Bahkan mungkin sudah keluar dari mulut kita berkata bahwa saya tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Saya kaget loh saudara. Ada banyak saya survei anak-anak muda. Mereka tidak percaya Tuhan 100%. Ada yang cuma 50, ada yang cuma 60. Saya mau bilang bahwa kalau tidak 100% itu bukan kehendak Tuhan. Apapun di dalam hidup kita, kalau bukan kehendak daripada Tuhan, itu mendukacitakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bergerak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Jangan sia-siakan roh itu yang dititipkan dalam hidupmu. Saudara lihat Saul yang tidak menghargai Roh Kudus, saudaraku. Dia ditinggalkan. Saya ingat satu pesan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paulus, dia katakan, sedangkan ada Roh Kudus, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kadang-kadang jatuh bangun. Apalagi ketika Roh Kudus itu ditarik dari kehidupan kita. Jangan saudara pikir, oh Tuhan sayang sama saya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan sayang. Tapi saya mau bilang begini, kalau Tuhan melihat juga hidupmu, engkau sudah dinasehati, engkau sudah diberikan kasih karunia, engkau sudah diberikan kesempatan kepada Tuhan, tapi engkau tetap masih tidak menghormati Roh Tuhan, bisa saja Roh Kudus meninggalkan engkau. Dan saya mau bilang begini, musibah yang paling terbesar bagi kita anak-anak Tuhan, ketika Roh itu sudah meninggalkan kita. Ketika Roh itu tidak lagi menyertai kehidupan kita, maka hidup kita bagaikan di neraka. Yang kedua, kata Paulus di dalam kitab Efesus, dia katakan adalah bahwa, kita baca coba ya, kita baca. Efesus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan, kutegaskan. Ini ditegaskan saudara. Bukan sesuatu yang main-main, tapi serius. Di dalam Tuhan, jangan lagi hidupmu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak tahu firman. Seolah-olah kita ini, saya tidak tahu itu firman. Padahal saudara berhari-hari di WA, di Facebook, firman itu mengalir begitu rupa. Tapi kita seakan-akan pura-pura untuk saya tidak tahu firman itu. Bahkan kita memanipulasi firman itu untuk membenarkan diri kita. Nah ini kan repot saudara. Kita sudah tahu bahwa firman itu ya dan amin, tegas. Kalau iya, tidak, kita berusaha. Bagaimana bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan diri kita. Saudara tahu pakai apa? Pakai firman lagi. Ini berbahaya loh orang-orang Kristen. Tidak sadar mereka seperti itu. Mereka memutarbalikkan firman untuk membenarkan diri mereka. Untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Saya mau beritahu, itu adalah mendukacitakan Roh Tuhan. Dan jangan saudara pernah bermimpi untuk Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, kalau roh itu berduka di dalam hidup saudara. Dia katakan seperti ini,
Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya. Ini Paulus berbicara bukan kepada orang yang tidak percaya. Orang yang percaya, saudara. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jangan sampai kita udah mengerjakan segala sesuatu bukan lagi dengan kekuatan Roh Kudus, tetapi dengan ambisi kedagingan kita. Yang kedua dikatakan saudara, yang menduka citakan Roh Kudus itu. Yang pertama tadi perkataan, yang kedua adalah kedegilan, kekerasan hati. Saya masih ingat nubuatan Benny Hinn sampai sekarang. Dia katakan, Indonesia ini bukan Nazaret. Indonesia ini Tuhan bilang adalah Galilea. Di mana Tuhan akan melepaskan kuasanya yang begitu besar. Sehingga kegerakan besar akan terjadi di Indonesia. Kalau dia bilang tempatnya kami Pak, itu Galilea. Sudah keras hati semua. Sudah nyaman. Udah nggak pegang lagi firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang, saya tidak keras hati, saya ada di gereja. Bahkan saya melayani. Hati-hati. Mungkin kita ada di gereja tapi kita tidak percaya firman sampai di rumah. Udah kelihatan udah tanduknya. Firman itu kayak udah hilang lagi. Nah firman itu bukan cuma cukup didengar. Tapi mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau berbahasa roh tapi bahasamu kering. Engkau mungkin perlu dibaharui Roh Kudus hari ini. Kalau hari ini rohanimu tidak bertumbuh, engkau mungkin sudah menduka citakan Roh Kudus. Engkau mungkin keras hati. Tuhan mungkin sudah berbicara dalam hidupmu. Melalui hamba Tuhan. Melalui engkau baca firman Tuhan. Mungkin melalui penglihatan, melalui mimpi. Tapi hari ini engkau tetap masih mengeraskan hatimu. Itu engkau menduka citakan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kepahitan. Ini yang seringkali penyakit lama bagi kita orang Kristen. Kepahitan. Tidak mau mengampuni. Kita harus tahu, di kitab Wahyu ada satu bintang yang akan dicurahkan, yang akan jatuh ke bumi dalam penglihatan Yohanes. Yaitu bintang Absintus. Berbicara tentang kepahitan. Mari kita cek hidup kita hari ini. Karena kalau kita bicara tentang kepahitan, kadang-kadang ini tidak terdeteksi, saudara. Kita bilang, ya saya mengampuni. Tapi begitu ketemu dengan dia, masih ingat lagi saya. Nah ini sesuatu yang penting dibereskan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena bagi kita, entah kalau bagi saya saudara, Roh Kudus itu jauh lebih penting daripada segala-galanya. Tapi kalau bagi saudara mungkin bisnis saudara atau apapun itu, saudara gawat. Bagi kita, bagaimana menghormati Roh Kudus, menghargai Roh Kudus. Sekalipun mungkin saya belajar hari-hari ini, saya tidak mau menyenangkan hati telinga manusia. Lebih baik saya, bukan berarti bahwa saya senang ditinggalkan manusia, enggak saudara. Lebih baik saya kehilangan, mungkin ada jemaat yang menentang Roh Kudus, menentang ini firman Tuhan. Lebih baik saya kehilangan, jangan kehilangan jemaat, jangan saya kehilangan Roh Kudus. Kita harus tahu, yang menghibur, menguatkan, yang memberikan pengharapan yang kuat dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Dia adalah jaminan. Tahu ya jaminan ya saudara? Kalau saudara ke bank itu lihat jaminannya apa Pak? Oh saya mau ambil uang ratusan M. Contoh. Apa jaminannya Pak? Sepeda ontel saya ini tahun 75. Ya ileh. Pak pikir 7.000 kali bang. Ya kan? Atau saya bawa becak saya jadi jaminan. Tidak bisa saudara. Tidak berani bang. Apalagi minta miliaran. Kenapa Tuhan berani menyatakan kuasa dan mujizatnya? Karena roh Tuhan ada dalam hidup saudara. Itu jaminan kita. Orang lain mungkin hari ini COVID tidak ada pengharapan. Tapi bagi kita ada pengharapan. Kenapa?
Karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menjamin kita, saudara. Dia yang menguatkan kita. Dia yang menopang kita. Sekalipun dia tidak terlihat, tapi dia nyata. Dia ada dalam hidup kita. Ketika kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Pertama kali saya datang, saudaraku, banyak bawa beban kepada Tuhan. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya, saudara tahu, permintaan-permintaan yang lain itu terabaikan dengan keindahan hadirat Tuhan. Semua yang saya minta, saya sudah tidak menjadi penting lagi. Kalau hari ini hidupmu engkau berkata, oh bagi saya ini yang penting dan bukan Tuhan, ada masalah dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau keluar masuk gereja tapi kau berkata, saya nggak pernah rasa yang namanya hadirat Tuhan. Saya nggak pernah rasa bagaimana mengalami Tuhan. Ada masalah dalam hidupmu. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata. Tuhan yang turut bekerja. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu saya sempat pelayanan sempat stres, saudara. Kalau jemaat sudah tidak gereja, tidak datang, atau pindah ke gereja lain. Makanya beberapa hal yang termasuk kebodohan saya lakukan. Bagaimana ya sempat saya bagaimana mau menyenangkan jemaat. Ya, jadi menyenangkan telinganya dan sebagainya. Sampai satu titik Tuhan katakan gini, kalau kau menyenangkan hati jemaat, engkau akan kehilangan aku. Ya, ketika kita memang betul-betul, saya mau bilang begini, kita betul-betul memilih dunia ini dengan keindahannya dan menolak Tuhan. Kan begitu kan? Di dalam dunia ini kan cuma ada dua pilihan. Engkau mengasihi Tuhan atau engkau mengasihi dunia ini. Itu aja. Dan Roh Kudus menyelidiki. Apa betul? Ini serius, saudara. Karena kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Makanya Tuhan betul-betul tegas kepada orang-orang Farisi. Mulutmu memuliakan aku tapi hatimu jauh. Mungkin kita masih tetap Kristen. Logonya masih Kristen. Tapi sebenarnya hati hidup kita cuma hanya berfokus kepada perkara-perkara dunia. Saya berani katakan gereja yang cuma minta berkat dan tidak mau memberkati adalah gereja kedagingan. Gereja yang cuma berpusat kepada jasmani saja, kita kagum dengan wah dan sebagainya, tapi kita tidak pernah kagum dengan ada roh Tuhan dalam hidup saya yang harus saya jaga, saya bangga. Nah ini harus kembali fokus gereja hari ini, karena dia sumber segalanya dalam hidup kita. Jaga perkataanmu, jaga hatimu, jangan sampai keras. Mungkin berulang-ulang kali Roh Kudus menegur engkau. Ampuni, tapi engkau masih tetap kepahitan. Mungkin berulang-ulang kali Tuhan sudah menegur engkau. Ada satu anak Tuhan di OT, dia bersaksi kepada saya. Tuhan kasih suatu penglihatan kepada dia tentang satu orang. Ketika dia datang kepada orang ini, dia berbicara dengan orang ini. Tuhan katakan gini, kamu akan gini. Orang itu apa dia bilang? Ketawa aja, masa sih? Saya kan sekarang lagi di atas dan sebagainya. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan kasih lihat kamu akan gini. Beberapa tahun kemudian itu terjadi. Jangan nanti udah hancur baru kita mau, oh iya ya, Tuhan tegur saya. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kita mengeraskan hati dalam hidup kita, maka jangan salahkan Tuhan ketika sesuatu yang dahsyat melimpah kita. Dan kita nanti udah bagaimana baru kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan siap memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya.
Kita angkat satu pujian seperti rusa. Hanya Engkau. Kalau hari ini bahasa rohmu sudah kering, minta pembaharuan daripada Roh Kudus. Ini sangat penting, saudara. Saya percaya sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu hari ini. Bukan karena saya, karena Roh itu ada di tengah-tengah kita. Jamah setiap jemaatmu saat ini. Pulihkan. Ampuni kami kalau kami hari-hari ini menduka citakan Engkau. Ampuni kalau hari-hari ini kami sudah kehilangan cinta kami kepada Engkau. Ampuni hari-hari ini kalau kami sudah menggantikan posisimu dalam hidup kami. Ampuni hari-hari ini kalau kami mengabaikan kehadiranmu dalam hidup kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
di hatiku, Kau tahu dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. 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 Rohnya sementara bergerak hari ini. Dia bergerak memperbaharui hidupmu. Ada bahasa baru. Ada bahasa baru. Sibiridada baba 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 rama sekedede baba mengalir. Penuhkan, penuhkan Tuhan. Sibiridada baba 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 penuhkan penuhkan Roh Kudus, penuhkan. Sikirala baba 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 saatnya Tuhan, kirbat yang lama dibuang, kirbat yang baru
Kilalabayana musika nanamu nagana musiki. Kilalabayana nakisikanamu. Kilalabayanamu. Sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau ada dalam hidup kami saat ini. Jaga hati kami dan langkah hidup kami. Agar tetap terus berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu dan hamba-Mu menangkap benar-benar isi hati Tuhan ini. Sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang Kristen yang tidak melakukan. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang radikal di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih seperti Daud berkata, jangan ambil roh-Mu daripadaku Tuhan. Tetapi biarkan roh-Mu terus ada di dalam hidup kami. Sebab tanpa roh-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada saat ini. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu pulang membawa urapan yang baru. Kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Mereka menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih peka lagi dengan suara-Mu Tuhan. Sehingga hidup mereka adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa ini. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.